괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Beatrice itu. Menurut saya desain grafis itu editing. Ada lagi? Menurut saya desain grafis itu suatu, misalnya kita mendesain sebuah pamflet, pamflet seperti brosur juga, seperti pamflet makanan begitu. Jawaban dari koin dan bensin itu sudah benar, dan itu akan menjelaskan lebih detail lagi tentang desain grafis. Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan secara visual. Desain grafis akan memanfaatkan suatu gambar sebagai media dalam penyimpanan. Desain grafis bukan cuma hanya pamflet, tetapi masih banyak lagi. Dan desain grafis itu bisa dari teknologi dan bisa juga manual. Kita lanjut. Ada jenis-jenis desain grafis. Jenis-jenis desain grafis itu yang pertama adalah editor. Editor memiliki beberapa fungsi seperti membuat banner, logo, poster, kartu nama, dan lain sebagainya. Nah, di sini tadi gue menjawab itu dimasukkan sebagai jenis-jenis desain grafis. Editor itu kita bisa membuat banner, logo, poster, kartu nama, itu di dalam jenis-jenis desain grafis. Dan desain grafis juga yang kedua itu fotografer. Bukan cuma bisa mengedit, tapi kita juga bisa mengambil gambar. Dan mengambil gambar, setelah itu kita bisa mengedit. Dan yang ketiga yaitu animator. Animator adalah jenis desain untuk menunjang pekerjaan di dalam bidang film, fantasi, dan sebuah iklan. Animator itu kita juga bukan cuma bisa mengedit foto, dan kita bukan cuma bisa mengedit banner, tapi kita juga bisa membuat suatu film atau membuat suatu iklan. Itu kita masukkan di jenis-jenis desain grafis. Dan ada juga unsur-unsur desain grafis. Di sini ada beberapa unsur desain grafis, yaitu yang pertama garis. Garis tercipta adanya perbedaan warna, cahaya, atau jarak. Dan yang kedua bentuk yang dihasilkan dari garis yang tersusun sedemikian rupa. Dan yang ketiga ilustrasi atau gambar warna. Setiap warna memiliki
garis besarnya apa yang misalnya kita mau foto itu kita harus memilih cahaya yang bagus yang mana dan kita akan bisa mendapatkan suatu apa ya, suatu hasil yang memuaskan begitu. Lanjut, ada prinsip-prinsip, ada di sini ada 3 prinsip desain grafis. Yang pertama, kesederhanaan hal ini logis demi kepentingan kemudahan pembaca memahami pesan yang disampaikan. Kesederhanaan meskipun desain grafis desain yang kita membuat itu biasa-biasa saja, tapi kemudahan membaca itu seperti orang-orang memahami suatu apa yang kita buat itu sederhana tapi indah seperti itu. Dan kedua itu keseimbangan adalah keadaan atau kesamaan antara kekuatan yang saling berhadapan dan menimbulkan adanya kesan seimbang secara visual. Keseimbangan itu keseimbangan adalah keadaan atau kesamaan. Keadaan dan kesamaan. Keadaan kita membuat prinsip yang seperti keadaan kita itu memiliki kesamaan yang sama dengan kekuatan yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah kesatuan. Kesatuan adalah berjalan representasi ketunggalan atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Yang keempat yaitu batasan desain grafis. Batasan desain grafis pada awalnya dilakukan untuk menjaga dia status seperti buku, majalah, brosur dan berbagai zaman. Desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik. Desain grafis itu awalnya hanya seperti buku dan majalah saja. Tapi dengan adanya perkembangan zaman, desain grafis diterapkan dalam media elektronik dan kita sekarang sudah bisa fotografer, editing, membuat film, itu yang dinamakan desain grafis. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Apakah semua sudah memahami materi? Atau ada yang masih ingin bertanya? Ada pertanyaan ini. Tadi kita menjelaskan tentang desain grafis. Apakah pada saat kita melakukan desain grafis itu, di sini saya kurang paham. Kita melakukan desain grafis itu, apakah kita menggunakan aplikasi tertentu, ada aplikasi untuk mendesain atau tidak ada aplikasi? Kembalikan. Oh, kalau desain grafis itu memiliki banyak aplikasi. Karena pada zaman dahulu hanya di buku saja atau hanya cukup di buku, hanya gambar saja. Tetapi sekarang perkembangan zaman sudah semakin canggih dan ada beberapa aplikasi, bukan beberapa tapi sangat banyak ya. Contohnya Canva, Capcut, Lightroom dan masih banyak lagi. Kalau semua sudah memahami, ya Ibu sebelum Ibu menutup ini Ibu akan mengasih kuis di teman anak-anak semua agar Ibu bisa tahu siapa yang lebih memahami dan siapa yang kurang memahami di materi ini. Di kuis itu nanti ada kita bisa langsung melihat poinnya siapa yang paling tertinggi. Pertemuan kita cuma sampai pada saat ini, dan sebelum kita menutup pertemuan kita, Ibu minta agar satu orang untuk kita dalam doa. Bimbing.